engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Yesusku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Oke, ya kesini kah kesini? Kesini. Iya, nama saya Yosua murid Yesus. Oh iya, saya di sini sebagai ketua Panti Asuhan Shalom. Mungkin masuk ke pertanyaan ini, tahunya bagaimana sistem pelayanan panti di sini? Kalau sistem pelayanan di sini mengenai penjangkauan anak-anak dari berbagai suku-suku terasing di Papua. Kalau program begitu, program yang dijalankan. Untuk program yang dijalankan selama ini ada edukasi, juga pendidikan karakter kepada adik-adik ini supaya bisa mempunyai karakter yang lebih bagus. Kalau kegiatan setiap hari ini, Kegiatan sehari-harinya bangun pagi, terus ibadah, terus ada jadwal. Kegiatan sehari-hari ya, ada yang ditugaskan untuk memasak, ada yang membersihkan rumah. kalau fasilitas mungkin yang diterima apa ada di sini, Fasilitas dari sisi kayak misalnya mereka tempat tidur atau apa yang mereka tinggal di sini di 2 gedung asrama, ada asrama laki-laki dan perempuan. Fasilitas mereka menggunakan kasur dengan lantai papan. Kenapa tidak pakai tempat tidur? Karena resiko anak-anak bisa jatuh dari tempat tidur, jadi tidurnya di lantai papan. Kalau itu tempat aula. Iya. mungkin kalau syarat itu syarat untuk masuk panti ini atau bagaimana gitu? Yaitu kami fokusnya kepada suku-suku terasing di Papua. Dari mana sumber dana gitu? Kalau sumber dana dari pribadi per pribadi, jadi ya tidak didukung satu yayasan, lembaga atau organisasi tertentu, tapi berdiri secara independen dan pendukungnya pribadi per pribadi. Sejak kapan panti ini? Kalau kegiatannya sejak tahun 1997, ya dimulai oleh om saya. Setelah itu berjalan dan mulai ada secara badan hukumnya. Panti asuhan itu 2010. Mungkin apa ada motivasi begitu untuk buat panti ini atau bagaimana gitu? Untuk awalnya itu tergerak dari motivasi pribadi, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di pedalaman bisa merasakan hidup yang sama dengan kita, dan misi kami ke sana bagaimana caranya memanusiakan manusia. Jumlah anak-anak yang awal, Dari awal sampai ya, kalau untuk dari awal kegiatan ini dimulai dengan 1 orang. Dimulai dengan 1 orang, 1 bawa 2 dan seterusnya, sampai kalau secara kuantitas yang sudah alumni dari panti ini sudah ratusan anak. Iya, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah SMA, ada yang sudah menikah, ada yang jadi aparat desa, termasuk ada yang jadi salah satu jadi anggota DPR.
Jadi sudah tersebar di berbagai daerah pedalaman Papua. Kalau kendala gitu dalam mengurus Kalau kendala yang jelas anak-anak ataupun adik-adik yang ada di sini mempunyai latar belakang background yang berbeda. Lalu begitu tiba di sini kita memperlakukan aturan-aturan, otomatis di situ terjadi kendala dan mereka juga belum bisa langsung beradaptasi dengan kehidupan di sini. Jadi memerlukan waktu, memerlukan tenaga, dan juga dari sisi karakter ya bisa dibilang banyak juga hal-hal yang sulit untuk diterapkan kepada mereka. kalau struktur panti ini sendiri bagaimana? Kalau strukturnya ada ketua, sekretaris, bendahara, dan para pengasuh dan pembina. Tapi semuanya itu bersifat relawan. Saya Hagar Desi Rumpedai, NIM 170902. Saya akan menganalisis tentang Panti Asuhan Shalom yang berada di Arso 8, Kabupaten Kerong, Papua. Panti asuhan ini diketuai oleh Bapak Yosua, murid Yesus, dan panti asuhan ini berdiri pada tahun 1997. Panti asuhan ini memiliki badan hukum pada tahun 2010. Untuk sistem pelayanan pantinya, di mana menjangkau anak-anak dari berbagai suku-suku yang terasing di Papua. Dan panti asuhan ini menetapkan pedoman yaitu penginjilan. Jadi di sini di mana mereka diajarkan, mereka bisa berdoa, mereka bisa membaca Alkitab, dan mereka bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Setelah itu mereka dikembalikan ke tempat asal mereka dan mereka kembali membawa jiwa. Untuk sumber dana yaitu dari pribadi per pribadi, jadi tidak didukung oleh yayasan atau manapun. Jadi mereka berdiri secara independen. Untuk program yang dijalankan yaitu edukasi dan pendidikan karakter. Sekian dari saya.